Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini Al-Fakir sedang berada di rumahnya Pak Haji Dudu Hidayat di daerah Sentul, Kadumangu, Kecamatan daerah Lebakan Madang, Bogor, Kecamatan Lebakan Madang, Bogor. Ya, Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sedang silaturahmi, sharing-sharing, tanya-tanya mengenai ilmu tentang sejarah pusaka ataupun seni adat istiadat tradisional Indonesia dengan Pak Haji Dudu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kita boleh tanya-tanya nih mengenai pusaka. Mungkin kita banyak yang belum tahu tentang sejarah pusaka, ataupun kan memang pusaka ini kan punya tradisi kita nih khusus bangsa Indonesia. Bolehkah kita bertanya tentang sejarah tradisi yang ada di Indonesia ini, khususnya tentang pusaka, Pak Haji? Memang pada mulanya saya sebenarnya pada awalnya nggak suka pusaka ya. Memang dari orang tua memang tidak diizinkan, mungkin ya itu takut salah gunakan. Baik. Tapi ternyata karena saya kerja di Jakarta, Kuitang, di Haji Mas Agung Kuitang. Itu beliau itu kan seorang mu'alaf ya. Jadi, nah itu dia memang mendirikan ingin mengharumkan Islam, diantaranya itu selain Al-Quran, terus peninggalan para wali dulu ya, diantaranya tentang pusaka-pusaka. Karena rata-rata dulu para wali Songo itu rata-rata punya ya, pegang pusaka, diantaranya keris itu tergantung masing-masing daerahnya. Kayak saya kenal dengan pusaka itu sejak kerja di Mas Agung. Beliau mempunyai koleksi kurang lebih 5.000 pusaka. 5.000 pusaka, banyak sekali Pak Haji ya? Iya, nah itu dia mengumpulkan. Memang terus rencananya kan mau buat museum di daerah sini, daerah Kadumangu Sentul itu. Dia juga setelah itu di tahun berapa Pak Haji? Di tahun berapa? Mulai pembebasan tanahnya sekitar 1974. 1937. Ya, akhirnya saya mulai kerja di sana itu sekitar tahun 86. Bulan Juni dulu. Nah, karena dia pembebasan tanah dari sana di sini, pembebasan tanah kurang lebih 25 hektar di daerah sini. Yaitu terus saya akhirnya disuruh dibantu di Kuitang. Ternyata yaitu bantu itu mengurus merawat pusaka, yaitu sekitar 5.000 pusaka itu. Diantaranya itu di berbagai wilayah ya. Itu Nusantara. Di seluruh Indonesia apa Nusantara apa? Nusantara ya. Nusantara. Jadi sekitar 27 provinsi pada waktu itu. Banyak sekali Pak Haji. Iya, jadi masing-masing pusaka itu ya, diantaranya keris ya. Tapi selain senjata keris juga ada pedang, terus tombak, wedung, dan lain-lain ya, karena sesuai dengan provinsi masing-masing. Kayak Jawa Barat kan terkenal dengan kujangnya ya. Iya, Jawa Barat. Terus Jawa Tengah keris dan tombak. Terus yang lain juga Jawa Timur keris juga. Terus kayak Sumatera ada keris, terus ada badik, pedang, dan lain juga. Terus daerah Sulawesinya, jadi jenisnya hampir sama ya, cuman nanti di situ masing-masing punya ciri khas sendiri. Gitu. Ya. Kalau untuk sejarahnya Pak Haji nih, kapan sih keris itu nih bisa menjadi adat budaya di Indonesia? Itu kapan terjadinya, timbulnya ada keris gitu Pak Haji? Memang yang lengkap sekali itu daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, di antara Jogja, Solo terutama ya. Memang itu daerah apa tuh Pak Haji? Jawa Tengah. Daerah, maksudnya daerah kerajaan apa gitu? Oh iya, itu daerah zaman
banyak sih, mulai dari zaman Kabudan. Kabudan itu Nah, apa? Kabudan itu ya sebelum jadi masih zaman Buddha, Oh, Hindu Buddha itu ya. ya. Di zaman Kabudan, Hmm. terus kesininya zaman Singosari. Singasari. Nah itu mulai mengenal udah dari zaman dulu sih sebenarnya, dari situ. Terus Berarti era abad berapa tuh Pak Haji? kalau Kabudan itu sekitar abad 8. Oh, 8 berarti udah lama sekali Pak Haji. Ribuan tahun ya. Oh, iya. Terus Singosari kurang lebih antara abad 10 11. Terus kesininya baru Majapahit. Majapahit, Belambangan, terus Mataram. Mataram juga banyak. Jadi di Jawa Tengah aja ada Mataram Senopaten, Mataram Sultan Agung, Mataram Amangkurat, terus Mataram sampai sekarang Mataram HB, HB dan PB. HB aja dari HB1 sampai HB9 kalau nggak HB salah. itu Hamengkubuwono. oh, Hamengkubuwono. Iya, Singkatan HB. singkat, Pak iya. Haji. Baik, lanjut Hamengkubuwono itu Hamengkubuwono 1 sampai sekarang tuh Hamengkubuwono 10 apa 9 ya. Ya. Jadi memang dari dulu udah dilestarikan dari mulai Zaman kenal kerajaan udah tuh. ya dari zaman Kabudan. Kabudan ya Buddha. Ya, pura cari apa ya? Ya, itu zaman Kabudan itu. Nah, akhirnya dikembangkan ke sini karena yang terkena yang masih memegang tradisi itu pertama itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kerajaan Yogyakarta terutama dan Surakarta. Baik. Tadi ngomong-ngomong Pak Haji nih, kita kan belum tahu nih umur Pak Haji nih. Kira-kira umur Pak Haji berapa gitu? Aduh, ya kurang lebih sih. Karena kalau dulu kan orang tua dulu, apalagi di kampung ya, jadi nggak jelas, cuma tahunnya tanggal lahir aja gitu ya. Dulu. Tapi setelah diselidik, malah nanya kakak-kakak saya juga nggak ada yang tahu. Jadi diperkirakan tahun 1960. Berarti 62. Iya, kurang lebih 62 sekarang. Baik, Pak Haji. Terus untuk keris ini kita lanjut ke keris lagi Pak Haji ya. Biasa disebut pusaka kan ya, orang bilang gitu. Kemarin 2 bulan yang lalu kalau tidak salah Pak Haji, kita kan ke Taman Mini. Di Taman Mini itu kan ada pusaka tuh. Coba tolong dijelaskan itu. Apa mungkin ada support potensi sama Pak Haji atau bagaimana, apa Pak Haji pernah kerja di situ atau Pak Haji berbaur dengan orang-orang situ sampai Pak Haji itu bisa jadi orang terpercaya. Atau bagaimana Pak Haji, tolong dijelaskan. Itu pada awalnya saya mulai dari Kuitang situ, Kuitang terus 1986. Nah itu setelah itu ya itu pertama itu memang awam sekali. Saya juga kaget, sedangkan di keluarga itu nggak boleh, apalagi megang, lihat aja nggak boleh. Tapi ternyata di sana dipamerkan gitu, dipajang secara teratur sesuai dengan ininya. Itu kelompok-kelompoknya gitu. Akhirnya dibuatkan museum itu. Iya, memang museum dulu Museum Tosan Aji namanya, Tosan di Aji. Jalan Kuitang nomor 13. Nah, setelah itu karena berjalan, mengenalnya itu di situ. Nah, akhirnya belajar itu karena tadinya sama orang tua sangat tertutup sekali. Saya berpikir kok kenapa gitu. Akhirnya untuk belajar pusaka lebih dalam lagi. Kalau dilami karena tadinya sama orang tua nggak boleh. Kenapa nggak boleh gitu? Nah, saya memperdalam jadi keinginan lebih kuat. Berarti orang tua tahunya tuh takut disalahgunakan. Nah, betul, gitu, disalahgunakan mungkin ya itu. Padahal keris itu kan seharusnya bagusnya itu kan hanya untuk collection atau untuk apa namanya Pak Haji? Budaya saja. Ya bahwa ini Indonesia punya tradisi adat istiadatnya. Betul. Gitu. Terus Pak Haji, mulai dari Kuitang 86 sampai tahun itu tahun 86 Pak Haji. Ya, 86 mengenal pusaka, akhirnya di situ memperdalam cara jama, itu cara perawatan, itu cara nama-nama pusaka, belajar di situ. Akhirnya tahun 90 Haji Mas Agung meninggal. Terus akhirnya salah satu koleksinya itu diserahkan sama negara.
diserahkan sama Seknek ya, Sekretaris Negara. Dulu masih dipegang sama almarhum Ibu Tin atau Pak Harto ya. Nah itu Di pusaka keluarganya Pak Harto ya. ya. Akhirnya pusaka tersebut itu yang 5.000 pusaka dihibahkan ke Museum Pusaka, Museum Pusaka. ya, ke Taman Mini. Nah, Taman. akhirnya dibuatkanlah gedung yaitu Museum Pusaka. Gitu. Nah di situ tahun tadinya sih di sana di Taman Mini itu menempatkan di Museum Migas dulu situ sebelum ada bangunan. Setelah jadi bangunan akhirnya tahun 93 baru berdiri langsung diresmikan. Nah, pusaka tersebut itu dikoleksi atau dipamerkan di gedung pusaka itu sendiri di Taman Mini lokasinya ya. Tapi kalau untuk ini Pak Haji, pembuatan pusaka itu bagaimana tuh pembuatan? Orang zaman dulu kan bahasanya kita mencari bahan itu kan sekarang mah gampang, Betul. besi atau baja atau bagaimana. Ini bahan pusaka ini terbuatnya, cara pembuatannya itu atau bahannya itu dari apa Pak Haji? Nah itu Atau untuk kita mengetahui keaslian atau benar-benar ini pusaka lama gitu Pak Haji. mungkin yang pertama harus tahu definisi pusaka dulu ya. Pusaka adalah senjata yang berasal dari nenek moyang atau orang tua. Itu cara perawatannya sangat khusus. Ya, jadi nggak sembarangan ya. Makanya di daerah Jawa itu ada tradisi, yaitu tradisinya untuk jamasan pusaka itu kan khusus Jawa Tengah, Jawa Timur itu bulan Suro, Jawa Barat bulan Maulid. Itu khusus perawatan Pak Haji? Ya, khusus perawatannya. Pembuatannya Yaitu dibuat dari 3 komponen logam. Yaitu memang yang membuat asalnya sih pandai besi ya. Cuman kalau pandai besi kan hanya membuat peralatan pertanian ya, kayak cangkul, garpu, apa segala macam gitu ya, pertanian ya. Nah akhirnya karena dia memperdalam, kalau dipanggilnya itu kan panjak ya, yang membuat empuk apa gimana? Kalau pusaka lain, karena lain. untuk memperdalam pusaka atau keris, tombak yang di ininya pusaka, panggilannya empuk. Iya, yang mengurus lah ya. Iya, orang yang ahli di bidang pembuatan pusaka. Oh gitu. Jadi bahannya pusaka itu terdiri dari besi, baja, dan bahan pamor. Pamor itu dari Kalau dulu itu dari batu meteor. Oh, batu meteor, asteroid gitu. Iya. Meteorit. Meteor. Meteor. Jadi sekarang kan susah untuk mencari batu meteor itu. Yaitu sampai sekarang kan masih membuat pusaka, masih membuat keris ya. Yaitu pamornya itu dibuat dari aluminium yang putih itu ya. Iya. Titanium. Iya, titanium. Malah sekarang yang zaman sekarang istilahnya zaman kamardikan. Karena kan ya itu kalau udah zaman Kabudan udah sepuh ya itu, terus ada zaman Singosari. Nah kesininya istilahnya zaman HB apa PB itu sekitar abad 1918 ya. Nah kalau udah tahun 1920 termasuknya kamardikan, tangguh. Jadi istilahnya tangguh. Tangguh itu perkiraan zaman pusaka itu dibuat. Jadi tangguh. Kekuatan apa gimana Pak Haji? Tangguh itu perkiraan zaman. Oh, perkiraan zaman. Jadi misalnya makanya ketahuan. Nah untuk memperkirakan tangguh apa zaman itu dilihat dari bentuk pusakanya itu sendiri. Jadi karena masing-masing daerah punya ciri khas sendiri. Oh, ciri khasnya sendiri. Iya. Ini dari mana karya pusakanya, pembuatan mana gitu Pak Haji ya. Makanya ini pusaka tua apa nom itu muda ya. Apa sepuh apa muda gitu. Jadi ketahuan dari itunya. Pamor. Dari logamnya itu sendiri, betul. dari harus mengenal pertama dapur itu kan bentuk ya, nama pusaka. Betul. Jadi dari bentuk itu sendiri harus tahu ricikan itu ciri khas. Misalkan yang lurus
lulus itu ada kayak tilam upi, gandik, gandik polos, terus tikal alis, pejetan tanpa ricikan lain namanya tilam upi. Terus kalau yang loop lain lagi. Jadi ada yang lurus aja ada tilam upi, brojol, kebolajur, banyak sampai puluhan jenis. Itu macam-macam jenis pusaka. Iya. Apa nama dapur ya? Dapur itu nama bentuk pusaka. Nah, dari itu harus tahu keris lurus, look 3, look 5, look 7, look 9 sampai look 11, 13. Nah, biasanya ganjil kalau untuk pusaka. Jadi nggak ada yang genap. Nah, dari itu dari look terus ada ciri-cirinya ada 27 untuk menentukan nama pusaka itu sendiri. Gitu. Ada 27 cirinya. Ya, misalkan depannya gimana, nih looknya berapa, terus ada apa aja, terus gonjoknya gimana, ini nih. Jadi ada 27 harus hafal. Nah, baru ketahuan ini mau pusakanya ini gitu. Terus dari itu mungkin tangguh ya. Tangguh itu perkiraan zaman. Nah, dari perkiraan zaman itu sendiri ya kita harus tahu dari bentuk pusaka dari dapur itu sendiri. Bentuknya, looknya gimana. Istilahnya kan ada jarang, ada rapat, ada kembo apa gitu namanya istilah Jawanya itu ya. Terus tangguh perkiraan zaman pusaka itu dibuat. Jadi nah di situ diperkirakan kerajaan kan itu hanya perkiraan ya, jadi nggak bisa memastikan karena di situ abad. Kalau misalkan berdasarkan tahun enggak, jadi ya nggak bisa. Jadi karena kan waktu dulu ya kerajaannya misalkan 1918 misalkan, ya itu jadi abad 20 karena setelah kemerdekaan. Iya, jadi itu zaman kemerdekaan. Karena Majapahit kan sekitar abad 13. Baik, kan Pak Haji pernah berbaur di Taman Mini Pak Haji ya. Pernah kerja juga bahkan di situ. Kalau sekarang Pak Haji, apa ada pekerjaan lain, apa udah memang sudah pensiun atau? Nah, sekarang saya udah pensiun tahun 2019. Ya. Sudah 2 tahun yang lalu Pak Haji. Udah 2 tahun yang lalu. Nah, itu karena yaitu Taman Mini sih masih mau ini. Terus kena mungkin ya keadaan juga. Nah, sekarang kan udah dialihkan. Itu pas lagi Pak Haji kerja di situ, Pak Haji dapat bidang kerjaan khusus bagian apa gitu, atau memang khusus di sertifikat atau waringin, memandikan atau membersihkan? Ya di sana istilahnya nggak di ini ya, semua kerjaan dipegang. Oh gitu. Ya, tapi kadang-kadang saya megang memang ini ya keuangan ya, keuangan tapi nggak tok di keuangan. Jadi semua kita bisa gitu aja. Ya, jadi apa aja kita membantu teman asalnya. Jadi ya semua dikerjakan. Akhirnya bisa di-tackle kalau misalkan bisa mewakili semua di situ. Itu cara jamasan memandikan juga kami belajar. Ya, terus di situ kalau ya itu apa? Sebenarnya saya itu sukunya suku Sunda ya. Malah banyak pengunjung yang nggak percaya. Saya ngerti pusaka. Nah di situ saya sebagai kurator di Taman Mini itu ya selama ini karena udah gantian ya. Terakhir saya sebenarnya jabatan terakhir itu kurator. Di bidang pusaka. Jadi kalau ada konsultasi buat sertifikat, terus konsultasi pusaka lah gitu. Jadi lewat Pak Haji gitu ya, betul. Untuk mengkonsultasikannya. Baik Pak Haji. Tapi sekarang Pak Haji nih apa punya collection keris? Ada sih alhamdulillah ya. Memang pertama dari orang tua, meskipun tadinya nggak boleh, akhirnya karena sudah saudara mempercayakan saya gitu. Ya alhamdulillah saya menunggu gitu ya. Ya alhamdulillah percaya. Mungkin kalau orang berbaur dengan dunia pusaka tidak punya pusaka. Alhamdulillah ya sekarang.